Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Keramat Horor. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga puasanya lancar ya. Nah, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah dari salah seorang narasumber. Nah, si narasumber kali ini, dia pernah nebeng tinggal di kontrakan temannya untuk beberapa hari. Dan di sana dia tidak menyangka kalau di kontrakan tersebut ada sebuah peraturan tidak tertulis dan si narasumber ini dia melanggarnya. Dia tidak menyangka kalau dia harus mengalami kejadian yang benar-benar seram di pertama kali sepanjang hidupnya. Bagaimana kisahnya? Simak terus videonya sampai selesai. Dan seperti biasa, sebelum mulai ke ceritanya, bagi yang sudah buka, siapkan kopi, siapkan cemilan supaya mendengarkannya lebih santai. Bagi yang puasa, tetap puasa ya. Oke, kita mulai saja ke ceritanya. Sebut saja namaku Adi. Peristiwa ini terjadi di tahun 2011. Saat itu, aku mendapatkan tugas dari perusahaan tempatku bekerja untuk mengerjakan sebuah proyek di salah satu pabrik yang ada di daerah Rancaekek. Dan aku sendiri kebetulan berasal dari daerah Jawa Tengah. Saat aku akan ditugaskan, aku ingat ada salah satu temanku semasa sekolah. Dia bekerja di daerah Rancaekek juga. Dan setauku, temanku ini dia ngontrak di daerah Jatinangor. Kebetulan saat itu, daripada aku harus mencari penginapan, aku berpikir untuk menginap saja di kontrakan temanku. Sebelum berangkat, aku hubungi temanku ini. Sebut saja namanya Yadi. Setelah aku kabari, ternyata Yadi ini sangat welcome. Dia sangat antusias akan kedatanganku. Singkat cerita, saat itu aku berangkat pada hari Minggu. Karena kebetulan aku harus mengerjakan proyek itu di hari Seninnya. Menurut schedule pengerjaan, aku harus mengerjakan proyek itu selama 3 hari di sana. Singkat cerita, aku sampai di Jatinangor. Sesampainya di sana, aku mengabari Yadi, dan Yadi menjemputku. Setelah bertegur sapa sejenak, akhirnya aku naik ke motor Yadi, dan setelah itu, aku meminta Yadi untuk menunjukkan di mana lokasi pabrik yang akan aku kerjakan saat itu. Setelah survei ke lokasi di mana tempat besok aku akan bekerja, setelah itu kita kembali ke kontrakannya Yadi. Setelah sampai di kontrakannya Yadi, kulihat kontrakannya ini berlantai 2 dan kamar Yadi ini berada di lantai atas. Bentuk kontrakannya ini itu berbentuk letter U. Dan di lantai 2 juga si kamar-kamarnya berbentuk letter U. Nah, yang ngebedakannya, di tengahnya ini itu tidak kosong. Jadi ada sebuah balkon yang menyambung antar kamarnya. Dan si balkon tersebut biasanya digunakan oleh anak-anak yang ngontrak di sana untuk nongkrong. Kalau aku hitung kamarnya, kalau tidak salah itu di bawah ada 13 dan di atas pun ada 13. Jadi di tiap sisinya itu ada 4 kamar. Sedangkan di letter U-nya itu ada 3 kamar. Sedangkan kamar Yadi ini itu berada di lantai 2 di paling pojok di sebelah kanan. Dan di dalam kamarnya itu terdiri dari 3 sekat. Sekat pertama biasanya digunakan untuk berkumpul dia dan teman-temannya. Di sekat kedua itu digunakan sebagai kamar. Sedangkan di sekat ketiga itu ada dapur dan kamar mandi. Singkat cerita, aku pun mulai masuk dan ngobrol kembali bersama Yadi. Kami mulai berbincang-bincang dari masa lalu kami, masalah pekerjaan dan lain sebagainya. Di tengah-tengah kami sedang mengobrol, salah satu tetangga yang berada di sebelah kamar si Yadi ini itu menghampiri kami. Dia mulai ikut nimbrung lah ngobrol bersama kami. Sebut saja namanya Yusuf. Dan setauku ternyata Yusuf ini itu adalah rekan sepekerjaannya Yadi. Bisa dibilang dia satu tim dengan Yadi. Jadi kalau bekerja, Yadi dan Yusuf ini itu satu shift bebarengan. Dan kebetulan esok harinya si Yadi ini kebagian shift 2.
Saat itu aku sempat canggung. Kenapa? Karena aku bekerja untuk mengerjakan proyek di salah satu pabrik yang ada di Ranca Ekek itu dari pagi sampai sore saja. Jadi ketika malam, otomatis aku akan sendirian di kamar Yadi ini. Tapi Yadi ini bilang, katanya dia juga kalau pagi pulang. Ya otomatis kan aku nginep di sana, paling ketemu si Yadi cuma sebentar. Ya mungkin bisa dibilang hampir tidak ketemu sama sekali. Tapi si Yadi juga katanya sudah senang bisa dimampiri olehku saat itu. Ya karena terlanjur aku meminta tolong, kalau memang setauku si Yadi ini kebagian shift 2, mungkin aku akan memilih untuk tidur saja di hotel. Karena dari perusahaan tempatku bekerja, memang sebenarnya memfasilitasi untuk hotel. Tapi aku memilih untuk tinggal bersama Yadi saja. Ya sudah kepalang, akhirnya aku iakan saja. Hingga tak terasa, saat itu waktu menunjukkan pukul setengah 8 malam. Karena mulai merasa suntuk, aku mengajak Yadi untuk berkeliling daerah Jatinangor. Karena kebetulan, itu pertama kalinya aku menginjakan kaki di daerah Jatinangor ini. Yadi pun mengiyakan saat itu. Dia mulai keluar menaiki motornya bersamaku. Kita mulai keliling-keliling daerah Jatinangor. Setelah mampir ke beberapa tempat untuk makan dan melihat-lihat, kita mulai kembali ke kontrakan. Kulihat jam menunjukkan pukul 10 malam. Saat sudah di dalam kamar Yadi, kami mulai kembali berbincang-bincang. Yadi yang saat itu belum mengantuk, masih terus saja nyerocos mengajak ngobrolku. Dan saat itu, pandanganku melihat ke kamar yang berada di seberang kamarnya si Yadi ini, tepat di paling pojok sebelah kiri. Dan kulihat saat itu, seperti ada seseorang yang mengintip di balik jendela. Awalnya aku biarkan saja, namun lama-kelamaan aku merasa aneh. Sosok ini sepertinya memperhatikanku. Aku pun menatap terus ke arah sana, hingga akhirnya Yadi bertanya kepadaku, "Kenapa?" Aku jelaskan, itu kamar yang ujung, orangnya seperti melihat terus ke arah sini. Yadi mulai mengerutkan alisnya. Dia melihat ke arah yang aku lihat juga. Namun saat kita melihat ke sana, sosok yang mengintip itu seakan langsung bersembunyi. Aku jelaskan, sosok itu kayaknya sembunyi. Yadi kembali menatapku. Dan dia bilang, setahu dia, kamar yang berada di paling ujung sebelah kiri itu kosong. Aku kembali terdiam. Mana mungkin kosong? Karena jelas-jelas aku lihat kamarnya ini lampunya menyala. Kalau memang kosong, kenapa lampunya dinyalakan? Yadi tidak berkata saat itu setelah mendengar ucapanku seperti itu. Ya sudahlah, kamu istirahat saja, udah malam, ucap Yadi seperti itu. Aku pun mengiyakannya. Kami mulai membereskan lokasi tempat istirahat kami saat itu. Yadi mulai merebahkan diri di kasur. Aku pun mulai merebahkan diri di sana. Tanpa terasa, karena mungkin terasa lelah, akhirnya aku pun tertidur. Hingga aku dibangunkan oleh Yadi pada pukul setengah 6 pagi. Bergegas saat itu aku langsung ke kamar mandi. Setelah mandi dan bersiap-siap, aku lalu diantarkan oleh Yadi menuju tempat pabrik yang akan aku kerjakan tersebut. Setelah sampai di sana, Yadi berpamitan. Nanti kuncinya dia simpan di salah satu titik yang ada di dekat pintu tersebut. Aku pun mengiyakannya. Aku bergegas masuk ke sana. Singkat cerita, selesai mengerjakan, kulihat jam menunjukkan pukul setengah 5 sore. Saat itu, aku mulai bersiap untuk kembali ke kontrakannya Yadi. Karena kebetulan aku tidak menggunakan motor saat itu, aku bingung harus naik kendaraan apa karena aku masih asing. Aku coba kontak Yadi, namun tidak dijawab juga. Akhirnya aku naik angkot saat itu. Aku coba hafal-hafal jalan yang aku tempuh tadi. Hingga akhirnya setelah naik salah satu angkot dan ditempuh dengan berjalan kaki sejenak, akhirnya aku sampai kembali di kontrakannya Yadi. Saat aku naik ke atas, sepertinya Yadi ini sudah berangkat. Karena menurut Yadi, kalau dia kebagian shift malam, biasanya dia pulang pada pukul 1 malam. Aku lalu ambil kunci di tempat penyimpanan yang Yadi biasa sembunyikan. Setelah itu, aku langsung masuk ke dalam.
Nah, ketika aku masuk ke dalam ini, entah kenapa, aku kembali merasakan seperti ada yang memperhatikanku dari belakang. Pas masuk beberapa langkah dari pintu, aku menoleh ke belakang, tepat ke arah kamar yang berada di seberang. Dan saat itu aku melihat jelas dari jendelanya ada sosok yang berdiri menatapku. Dia tampak seperti pemuda, umurnya mungkin seumuran denganku. Dia menatap terus ke arahku. Aku lemparkan senyum, berusaha ramah kepada pemuda tersebut. Namun dia tidak tersenyum sama sekali. Namun dari tatapannya terkesan seperti tatapan kosong. Saat itu aku tidak mau ambil pusing saja. Aku lalu masuk ke dalam. Setelah masuk ke dalam, aku membersihkan diri dan mulai merebahkan diri dulu di kasur. Hingga tanpa sadar, aku mulai terpejam. Dan saat aku terbangun, jam sudah menunjukkan pukul 7:30. Aku kaget saat itu. Aku lalu bangun dan keluar untuk mencari makan. Setelah selesai makan, aku kembali ke kontrakannya Yadi. Sesampainya di sana, kulihat yang ada di lantai 1 itu hanya ada 3 orang. Kebetulan 3 orang ini dia sedang berada di luar kamarnya. Namun saat aku naik ke lantai 2, situasinya benar-benar sepi. Di sana hanya ada 2 kamar yang menyala. Kamar Yadi yang sedang aku isi dan salah satu lagi itu kamar yang berada di seberang, yang tepatnya di sebelah pojok di kiri. Yang Yadi bilang kalau kamar itu kosong. Tapi jelas-jelas tadi sore aku melihat ada orang di sana. Aku sempat memperhatikan ke arah kamar itu untuk beberapa saat sebelum aku masuk kamar Yadi. Namun setelah masuk ke kamar Yadi, entah kenapa saat itu mataku sepertinya tidak mengantuk sama sekali. Jadi aku putuskan untuk menyeduh kopi dan nongkrong di balkon sambil menikmati suasana daerah Jatinangor saat itu. Aku mulai menyalakan musik di handphoneku. Dan tengah-tengah aku sedang melamun, tiba-tiba entah kapan datangnya di kursi yang sedang aku duduki ini, di sampingku tiba-tiba muncul seorang pemuda. Aku sempat kaget saat menoleh dan mengetahui kehadiran pemuda tersebut. Pemuda itu tersenyum ke arahku. Cepat-cepat aku menguasai situasi. Aku tersenyum juga dengan si pemuda tersebut. Dan setelah itu aku coba bertegur sapa. Dan si pemuda ini sepertinya yang kulihat sedang mengintipku dari kamar di pojok sebelah kiri. Dan saat ku tanya namanya, si pemuda ini bernama Sarip. Konon katanya dia bekerja di salah satu pabrik yang ada di Ranca Ekek juga. Aku mulai berbahasa basi dengan si Sarip ini. Orangnya cukup ramah. Namun anehnya, saat sedang mengobrol, pandangan matanya ini dia tidak mengarah ke arahku, tapi mengarah ke arah depan. Dan terkesan matanya ini seperti menatap kosong, seperti melamun. Tapi dia sedang berbincang denganku. Aku pikir saat itu mungkin karakter Sarip memang seperti itu. Jadi aku tidak mau ambil pusing, apalagi itu orang yang pertama kali aku kenal. Ditambah lagi, di sana aku hanya tamu. Aku coba ramah kepada Sarip ini. Aku tawarkan kopi. Dia hanya tersenyum. Dan tak berapa lama dia pun mengangguk. Jadi aku kembali ke kamar Yadi untuk menyeduhkan segelas kopi. Namun saat aku kembali ke arah balkon, si Sarip ini sudah tidak ada. Aku mulai mencari keberadaan si Sarip. Dan setelah itu aku berjalan ke arah kamarnya. Aku ketuk-ketuk saat itu. Namun tak ada jawaban sama sekali. Aneh. Saat itu aku berpikir, mungkin si Sarip sedang mencari makan. Jadi aku nunggu saja di sana. Sambil menikmati kopi yang tersisa di gelasku, aku terus menunggu si Sarip. Tak terasa, 2 batang rokok sudah habis. Tapi si Sarip ini tidak kunjung juga datang. Dan mataku sudah mulai mengantuk. Jadi aku putuskan untuk masuk ke kamar. Aku tinggalkan saja gelas untuk si Sarip itu di kursi tersebut. Aku masuk ke kamar. Aku tutup pintu. Aku matikan lampu. Di situ aku mulai menggelatakan diri di kasur. Tak berapa lama kemudian, mataku mulai terpejam.
Entah pukul berapa karena posisi gelap saat itu, aku mendengar pintu kamar si Yadi ini itu seperti ada yang mengetuk. Ketukannya lambat. Awalnya aku biarkan, namun kelamaan ketukan itu terus saja berulang. Akhirnya aku bangkit karena aku pikir mungkin itu si Yadi yang baru datang. Dengan rasa yang masih ngantuk saat itu, aku mulai berjalan mendekat ke arah pintu. Namun saat aku membuka pintu, di situ aku mencium aroma yang aneh. Jadi terkesan seperti bau bunga kamboja. Namun di luar itu tidak ada siapa-siapa, benar-benar sepi. Aku mulai melihat ke sekeliling. Di sekitar pun tidak ada siapa-siapa. Namun aroma bunga kamboja ini itu benar-benar tercium sangat kuat. Hingga tak terasa bulu kuduku ini langsung berdiri. Karena mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Cepat-cepat pintu aku tutup. Aku kembali ke kamar. Baru saja aku duduk di pinggir kasur, tiba-tiba suara ketukan itu kembali. Namun kali ini aku diamkan saja. Ada sekitar 30 detik suara ketukan itu terus berlanjut. Hingga tak berapa lama disusul dengan suara, "Kang, Kang." Aku lalu bangkit. Karena dari suaranya itu hampir mirip seperti suara si Sarip. Namun saat aku berjalan ke arah pintu, entah kenapa, aku merasakan tanganku ini seperti bergetar. Hati kecilku ini bilang, kalau jangan dibuka pintu tersebut. Tapi aku ngeyel, aku buka saja pintu tersebut. Dan saat aku buka, di luar masih tidak ada siapa-siapa. Namun, aku merasakan ada sebuah angin yang tiba-tiba masuk ke dalam ruangan. Tapi angin ini berbeda seperti angin biasanya. Angin itu terkesan agak panas. Dan saat menerpa tubuhku ini langsung merinding. Sungguh aneh. Tanpa pikir panjang, aku langsung tutup pintu kembali. Aku ingat pesan dari si Yadi. Jadi saat itu aku kunci, tapi kuncinya aku cabut. Karena kata si Yadi bawa kunci cadangan. Aku kembali lagi ke kasur. Nah di situ, aku tidak bisa tertidur. Ada perasaan takut juga. Tapi, aku penasaran, siapa yang mengetuk tadi pintu gitu kan. Cukup lama aku terdiam seperti itu. Hingga tak berapa lama, tiba-tiba aku mendengar suara kunci ini terbuka. Dan saat aku bangkit dan aku lihat, ternyata itu si Yadi yang datang. Dia bersama temannya, yaitu si Yusuf. Melihatku yang belum tidur, si Yadi bertanya, kenapa aku belum tidur? Di situ aku mulai menjelaskan apa yang aku alami tadi. Si Yadi langsung menghela napas panjang. Dan setelah dia membersihkan diri, dia duduk di dekatku. Dan dia bilang, sebenarnya di kontrakan ini ada peraturan tidak tertulis. Jadi kalau malam hari ada ketukan pintu, itu jangan pernah dibuka. Di situ aku langsung bertanya, memang kenapa? Namun si Yadi ini tidak menjelaskan. Dia cukup bilang, udah ikutin saja. Biar aman, biar tidak terjadi sesuatu yang kamu tidak inginkan. Pikiranku langsung aneh saat itu. Apakah ini ada kaitannya dengan makhluk halus? Apa kontrakan ini angker? Ya sudahlah. Lagi pula di sini aku tidak akan lama-lama kan, pikiranku saat itu. Hingga tak terasa mataku mulai kembali mengantuk. Aku pun lalu pamit untuk tidur duluan. Sedangkan Yadi saat itu mulai bermain ponselnya. Hingga pagi pun tiba. Seperti aktivitas kemarin, aku berangkat pagi diantarkan oleh Yadi. Dan ketika sore, aku pulang sendirian. Dan kali ini, aku tidak langsung tidur. Aku diam di luar sambil menghisap rokok. Dan tak berapa lama kulihat ada seorang bapak-bapak yang berjalan mendekat ke arahku. Dan setelah mendekat, dia bertanya siapa aku. Aku jelaskan, aku adalah temannya Yadi dan aku menginap di sini selama 3 hari.
Dan ternyata si bapak itu adalah orang yang mengurus kontrakan ini. Aku sempat berbincang-bincang sesaat dengan si bapak tersebut. Hingga akhirnya aku bertanya, "Pak, saya mau tanya, itu kamar yang di seberang sana yang isinya kemana ya Pak?" Dan si bapak itu tiba-tiba langsung mengerutkan dahinya. Dan dia menjelaskan, kalau kamar di paling pojok sebelah kiri itu ternyata sepi. Aku langsung kaget mendengarnya. Aku bilang, kalau tadi malam aku ngobrol dengan penghuni di sana dan penghuni di sana itu bernama Sarip. Mendengar nama Sarip, si pemilik atau si pengurus kontrakan ini dia langsung kaget. Aku tanya kan, kok kenapa Pak kayak kaget dengar nama Sarip? Si pengurus kontrakan ini, dia tampak gelagapan mendengar pertanyaanku seperti itu. Seakan ada sesuatu yang dia sembunyikan. Belum sempat pertanyaanku dia jawab, dia langsung pamit untuk kembali ke lantai bawah. Aku cukup heran, apa maksudnya seperti itu? Padahal jelas-jelas kemarin aku ngobrol dengan si Sarip. Tapi si pengurus kontrakan ini bilang kontrakan itu kosong. Sungguh aneh. Karena penasaran kan? Aku berjalan mendekat ke arah kamar paling pojok itu. Posisinya, si gordeng ini tidak tertutup sepenuhnya. Jadi aku bisa mengintip. Karena kebetulan lampunya juga menyala. Aku intip di sana. Loh, di sana tidak ada siapa-siapa. Namun tak berapa lama kemudian, aku seperti melihat ada sebuah tangan. Tangan itu hitam legam. Tangan itu menempel di tembok. Aku terus perhatikan. Namun tak lama kemudian, tangan itu seperti ditarik lagi. Dan aku yakin, berarti di dalam kamar itu ada penghuninya. Dan penghuninya pasti si Sarip. Aku ketuk pintu kamar tersebut. Kang Sarip, sini ngopi yuk, temenin saya. Namun sampai 3 kali aku mengetuk, tak ada jawaban sama sekali. Saat itu mungkin aku pikir Kang Sarip tidak mau diganggu kan. Aku kembali ke kamar Yadi. Hingga tak berapa lama kemudian, azan maghrib pun mulai berkumandang. Setelah selesai sholat, aku mulai mencari makan. Setelah selesai makan, aku kembali ke kontrakannya si Yadi ini. Kebetulan saat itu di lantai 2 ada salah satu orang yang sedang nongkrong di luar kamarnya. Dan kamarnya itu berada di paling pojok sebelah letter U-nya, jadi agak ke dalam. Saat itu aku coba bertegur sapa dengan orang tersebut. Dan setauku namanya adalah Sanusi. Namun tak berapa lama kemudian ternyata Sanusi ini harus berangkat kerja juga. Jadi otomatis kan, posisi di lantai 2 ini berarti hanya ada aku sendirian di sana. Namun kali ini aku tidak nongkrong di luar. Aku memutuskan untuk beristirahat saja di dalam. Nah, aku mulai merebahkan diri di kasur. Aku berharap saat itu aku bisa cepat tertidur. Alhamdulillahnya, tak berapa lama aku bisa terpejam. Entah pukul berapa, saat itu aku mendengar ada suara ketukan kembali di pintu kamar si Yadi. Aku memang langsung bangun, tapi tidak langsung bangkit. Aku langsung ingat pesan si Yadi, supaya kalau ada ketukan jangan dibuka. Aku diam beberapa saat, hingga tak lama kemudian terdengar suara seperti ini. Kang, buka Kang, saya mau minta tolong. Aku masih diam dan terus mendengarkan suara itu. Dan tak berapa lama, suara itu kembali berulang. Aku lalu bangkit dan mendekat ke arah pintu. Saat itu aku intip dulu dari jendela. Ternyata Sarip sudah berdiri di depan pintu. Bergegas aku buka. Kenapa Kang? Dan si Sarip bilang, katanya dia mau numpang ke air. Karena air yang berada di kontrakannya ini katanya tidak menyala. Ya sudah, aku persilakan saja. Kebetulan saat itu lampu kamar dan lampu yang berada di sekat depan itu mati. Yang menyala hanya di dapur dan di kamar mandi.
Dan saat Sarip itu berjalan ke arah kamar, di situ aku melihat ada sesuatu yang aneh. Jadi jalannya ini seperti tidak menapak ke lantai. Saat itu aku mengucek-ucek mataku. Maklum namanya baru bangun kan, takutnya halusinasi. Namun saat aku membuka mata kembali, Sarip ini sudah berhasil melewati kamar dan masuk ke kamar mandi. Aku nyalakan lampu kamar dan lampu depan. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba seluruh lampu yang ada di kamar Yadi ini itu mati total. Aku langsung kaget kan. Khawatirnya ada masalah dengan KWH di kamar si Yadi ini. Karena kontrakan di sana itu satu kamar adalah satu KWH. Aku langsung keluar kan. Namun kulihat di kamar yang lain itu lampunya menyala. Aku coba lihat KWH-nya, itu tidak ada yang aneh. Namun kok lampunya bisa mati kan? Aku masuk ke dalam, memanggil-manggil nama si Sarip. Namun tak ada jawaban sama sekali. Aku masuk ke kamar untuk mengambil ponselku. Di situ aku nyalakan lampu flashnya. Aku mulai mendekat ke arah kamar mandi. Namun saat aku masuk ke dapur, posisi pintu kamar mandi ini itu tidak ditutup, terbuka sedikit. Otomatis kan aku panggil, Kang, kelihatan gak Kang? Namun tak ada jawaban sama sekali. Hingga akhirnya aku putuskan untuk membuka pintu tersebut sambil mengarahkan lampu flash yang ada di ponselku ini. Maaf Kang ya. Dan saat pintu terbuka, di situ aku langsung kaget. Tepat di balik pintu tersebut, sosok Sarip ini sudah berhadapan-hadapan denganku. Namun yang mengerikannya, itu wujudnya sudah berubah. Yang mengerikannya, itu dari dada sampai perut, itu hampir bolong. Organ dalamnya kelihatan. Tulang rusuknya ini, itu nongol. Dan wajahnya sudah benar-benar hancur. Di situ aku mundur hingga akhirnya badanku menyentuh tembok. Lampu flash yang aku pegang itu terjatuh. Aku sangat ketakutan saat itu. Namun anehnya, aku tidak bisa melangkahkan kaki sama sekali. Dan saat aku menoleh ke arah pintu, tiba-tiba pintu kamar Yadi ini itu tertutup dengan sendirinya. Otomatis, aku seperti terkunci di kamar Yadi. Samar-samar, dari cahaya flash lampu HP-ku yang terjatuh ke lantai, aku melihat sosok Sarip ini itu berjalan mendekat ke arahku. Aku sangat ketakutan saat itu. Aku mulai gerakan kakiku. Untungnya kakiku mulai bisa digerakkan. Tanpa pikir panjang, aku langsung berlari ke arah pintu. Aku coba buka. Namun anehnya, pintu itu sukar untuk aku buka. Aku berteriak sekencang mungkin saat itu. Tolong, tolong, tolong. Aku yakin suaraku itu sangat keras. Namun anehnya, tak ada yang menyaut sama sekali. Tapi aku sangat berharap ada orang yang datang dan mendengar teriakanku. Dan itu pasti. Karena setauku, di lantai bawah itu ada orang. Namun tak berapa lama, ketika aku sedang berteriak dan tanganku masih bercoba untuk membuka pintu tersebut, bahuku tiba-tiba ada yang memegang. Aku benar-benar ketakutan saat itu. Dan saat aku menoleh, di belakangku, sepertinya sosok Sarip ini sudah berdiri di sana. Dalam kegelapan, aku yakin sosok itu seperti menyeringai ke arahku. Aku langsung tertunduk lemas saat itu. Ampun, ampun tolong, jangan ganggu saya, jangan ganggu saya. Ku dengar sosok Sarip ini hanya tertawa. Aku memejamkan mata dengan rasa ketakutan yang luar biasa saat itu. Hingga tak berapa lama kemudian, ketakutan sudah benar-benar memuncak. Dan akhirnya aku langsung tak sadarkan diri. Saat aku terbangun, aku sudah dikelilingi oleh Yadi dan teman-temannya. Aku masih kaget saat terbangun. Aku masih melihat sekeliling. Khawatirnya sosok itu masih ada di sana. Yadi saat itu coba menenangkanku. Namun tetap saja, rasa ketakutan di perasaanku ini belum hilang.
Aku khawatir sosok itu masih benar-benar ada di sana. Yadi dan teman-temannya masih coba menenangkanku. Hingga tak berapa lama kemudian, aku sedikit mulai mengurangi rasa takutku. Aku mulai meminum air yang diberikan oleh Yadi. Dan saat aku hendak bercerita, Yadi langsung melarangku. Dia memberikan isyarat supaya besok saja aku berceritanya. Aku langsung mengangguk. Dan setelah itu Yadi menyuruhku untuk kembali beristirahat. Malam itu, Yadi dan rekan-rekannya itu tidur di kamar si Yadi. Sedangkan aku di kamar ditemani oleh Yadi dan si Yusuf. Rekan-rekan yang lain tidur di ruangan depan. Hingga pagi pun tiba. Dan saat pagi tiba, jujur saja, saat itu aku tidak berangkat ke pabrik tempatku bekerja. Jadi saat itu aku izin kepada atasanku dan konsumen yang ada di pabrik tersebut. Karena saat itu aku merasakan badanku kurang sehat. Atasanku memakluminya. Dan saat pukul 7 pagi, selesai sarapan, aku menceritakan kejadian yang aku alami kepada Yadi dan rekan-rekan yang lain. Yadi menghela napas panjang dan bilang kepadaku, sebenarnya aturan ketukan pintu pada malam hari jalan dibuka itu, sebabnya kalau dibuka, itu sering ada teror yang membuka pintu tersebut. Dan teror itu rata-rata dialami ke penghuni yang tinggal di lantai 2. Aku bertanya, memang apa sebabnya sampai diteror seperti itu? Belum sempat si Yadi cerita, pengurus kontrakan, si bapak yang kemarin sempat ngobrol denganku, itu menghampiri ke kamar Yadi. Sepertinya si bapak pengurus ini mendengar cerita kejadian yang aku alami tadi malam. Dia langsung bertanya kepadaku perihal kejadian tadi malam. Aku kembali menceritakan apa yang aku alami kepada si bapak tersebut. Dan saat itu, si bapak pengurus kontrakan ini menceritakan kalau Sarip yang ku ceritakan kemarin itu dulunya penghuni kamar paling pojok sebelah kiri. Namun si Sarip ini itu kecelakaan di pabrik dan meninggal. Naasnya si Sarip ini dia sudah tidak mempunyai sanak keluarga di kampung. Jadi dia benar-benar sendirian. Dan saat itu karena dia sudah tinggal lama di kontrakan tersebut dan dia juga akrab dengan warga sekitar, si Sarip ini dikebumikan di daerah di dekat kontrakan tersebut. Namun parahnya semenjak meninggalnya si Sarip, kamar pojok sebelah kiri itu tidak pernah ada yang berani mengisi. Dulu pernah ada beberapa kali yang ngisi. Tapi sosok Sarip ini seakan enggan untuk pindah dari tempat tersebut. Jadi yang ngisi selalu diganggu oleh sosok tersebut. Lebih menakutkannya, si Sarip ini kalau malam sering mengetuk-ngetuk pintu kamar yang ada di lantai 2. Sebelum hafal, rata-rata ketika diketuk kan orang langsung ngebuka. Nah ketika ngebuka, sosok tersebut muncul di depan pintu. Jadi rata-rata penghuni di lantai 2 ini, mereka banyak yang tidak betah karena sosok tersebut. Kalau memang ada yang mencari kontrakan juga, kamar paling pojok sebelah kiri itu memang tidak pernah dibolehkan diisi orang lain, khawatir diganggu. Dan sebenarnya sosok Sarip ini sudah lama tidak mengganggu. Dan baru kali ini kembali dia menunjukkan wujudnya. Mungkin dia hanya ingin bersilaturahmi saja kepada penghuni baru. Memang biasanya penghuni baru inilah yang biasanya diganggu. Aku hanya terdiam saat itu. Aku bilang ke Yadi, nanti malam biar aku nginap di hotel saja. Aku sudah tidak berani untuk tinggal di sana. Apalagi malam ini kan Yadi dan rekan-rekan yang lain masih kebagian shift 2. Yadi hanya mengangguk saat itu. Dia juga tidak bisa berbuat banyak karena mungkin dia merasakan ketakutan yang aku alami itu seperti apa. Hingga sore hari, akhirnya aku pamit ke Yadi untuk pergi ke salah satu hotel yang tak jauh dari sana. Singkat cerita, malam itu aku nginap di hotel. Alhamdulillahnya, di sana aku tidak mengalami gangguan yang aneh-aneh lagi. Hingga esok hari pun,
aku kembali bekerja di sana dan itu menjadi hari terakhir. Aku masih menginap di hotel tersebut. Nah, esok paginya aku berpamitan kepada Yadi dan setidaknya beberapa hari dia sudah mengizinkanku untuk menginap di sana. Ya walaupun akhirnya aku harus mengalami hal yang cukup seram, tapi itu tetap dijadikan pelajaran buatku. Karena ketika kita datang ke tempat yang baru, di sana pasti ada suatu peraturan yang memang tidak tertulis. Dan kalau kita mengetahui atau diberitahu pengaturan seperti itu, kita harus mengikutinya. Karena mungkin peraturan itu buat kebaikan kita sendiri. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya, termasuk para penonton yang sudah mensupport channel ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita-cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.